Oke, halo, kenalin nama gue Winda. Gua lulusan HR Bootcamp hari Senin batch 4. Saat ini gua adalah seorang HR koordinator di salah satu perusahaan konstruksi di Jakarta. Dulu gua kuliah di jurusan bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Sebenarnya kalau secara kurikulum gitu ya, kalau di jurusan gue itu memang masih nyambung sih sebenarnya sama HR gitu. Dan gue juga dulu ngambil konsentrasi dewasa, di mana memang pelajarannya itu banyak mengulas soal perkembangan dewasa. Jadi kalau untuk konsentrasi di bimbingan konseling sendiri itu kan ada beberapa konsentrasi ya, ada anak, ada remaja, dewasa, ada populasi khusus. Nah, gue ngambil dewasa itu memang yang fokusnya ke perkembangan orang dewasa, jadi kayak dewasa awal, dewasa middle, dan dewasa lanjut kayak gitu sih. Nah, tapi memang kalau secara gelar gitu gue sarjana pendidikan, jadi memang fokusnya tuh untuk ke pendidikan kayak gitu sih. Nah, kenapa gue ngambil pengen berkarir di HR itu karena gue pengen berkarir memang di perusahaan, jadi kayak mungkin bisa dibilang guru BK tapi di perusahaan gitu kali ya. Kalau untuk struggle sendiri tentunya pasti ada ya, karena kalau di HR sendiri untuk persaingannya itu tentu saja teman-teman dari jurusan psikologi, dari jurusan hukum, manajemen itu sendiri. Bahkan kalau manajemen spesifik ada manajemen SDM-nya kayak gitu. Nah, sementara gue dari jurusan yang memang bukan di bidang itu, seperti itu. Terus struggle-nya sih. Kalau kenapa hari Senin gitu ya, itu waktu itu sebenarnya gue lagi emang nyari-nyari course yang memang berhubungan sama HR gitu. Gue ketemu hari Senin itu waktu itu pertama kali di websitenya, dan menarik gitu ya, menariknya karena websitenya bagus yang pertama. Jadi mudah aja gitu untuk dipahami, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue ngeliat dari sisi silabusnya itu cukup lengkap dan ramah untuk pemula kayak gitu, gue ngeliatnya seperti itu. Terus yang ketiga itu soal ini ya, ada final projectnya juga yang gue merasa portofolio tuh penting banget gitu menurut gue. Dan yang terakhir skema pembayarannya sih, karena dulu kan gue masih ini ya, baru lulus, belum ada penghasilan segala macam. Nah, itu menyediakan pilihan metode pembayaran yang nyicil. Jadi gue tertarik karena itu sih. Kenapa gue tertarik sebagai HR? Yang pertama, gue suka berinteraksi sama orang kayak gitu. Itu dulu sih yang pertama, karena menurut gue menyenangkan aja gitu. Karena dengan lebih kenal banyak orang, gue bisa lebih lebih bisa belajar aja gitu lebih banyak. Terus yang kedua, gue tertarik ini sih, bagaimana manusia itu dioptimalkan gitu untuk potensinya dalam bisnis itu sendiri. Jadi melihat karyawan atau melihat manusia itu nggak cuma sebagai kayak karyawan yang buat kerja aja, tapi juga sebagai bagian penting dari perusahaan itu sih. Pengalaman gue belajar di hari Senin tuh cukup menyenangkan ya, karena yang pertama fleksibel waktunya. Karena fleksibel dan kelasnya ini after office di malam ya kalau nggak salah. Jadi menurut gue secara waktu tuh bisa lah gitu untuk dibagi-bagi sama kerjaan gue saat itu. Terus yang kedua, tutornya sih. Tutornya sangat berpengalaman, terus menyenangkan juga, informatif. Terus apalagi ya, tim badinya juga waktu itu gue dapet yang memang sangat membantu gue waktu itu. Tim badi itu lebih ke kayak mentor kali ya. Jadi kalau kita kesulitan soal tugas-tugas yang dikasih atau apa, ini kita bisa diskusi lah sama tim badi kita gitu. Terus juga selain itu juga kita bisa kayak konsultasi CV juga sih waktu itu gue. Jadi kayak ngerapin CV dan lain sebagainya gitu sih. Terus teman-temannya juga menyenangkan, dan ya dari ini sih konten belajarnya sih kalau menurut gue yang emang sangat dibutuhkan sama industri. Menurut gue silabus yang ada di hari Senin tuh sesuai gitu sama kebutuhan industri, karena kayak dibagi-bagi ada payroll, ada rekrutmen, ada talent management dan lain sebagainya. Yang sangat bermanfaat bagi gue waktu itu adalah soal talent management itu gitu. Jadi soal performance appraisal, bagaimana kita create performance evaluation untuk karyawan. Itu kalau di gue itu cukup membantu sih.
Yang paling menarik buat gue di hari Senin yang pertama tentunya tutor ya, karena tutor tuh kayak ini ya, kayak ya tonggak lah yang transfer ilmu ke kita gitu. Itu tutornya. Kalau misalnya tutornya nggak bisa menyampaikan ya kita gimana gitu belajarnya. Di gue waktu itu memang semuanya tutornya oke-oke, berpengalaman dan sangat membantu lah gitu untuk tahu nih dunia field karir yang emang belum kita tahu sama sekali kayak gitu. Terus yang kedua yang paling menarik itu pas final project, karena kan kita real case gitu ya, yang dibutuhkan industri itu apa, terus ya udah kita coba menawarkan dari final project itu yang kita bisa apa. Terus yang terakhir tentunya di community-nya ya, gue cukup aktif gitu di community-nya. Ada temen-temen gue dulu suka lari, terus kayak coffee talk kayak gitu-gitu. Gue cukup aktif sih waktu itu di community. Jadi nggak cuma pas belajarnya, tapi after bootcamp-nya tuh juga menyenangkan sih buat gitu. Struggle-nya pas belajar bootcamp, ya bootcamp-an ya, per bootcamp-an itu tentunya di online-nya ya, karena kita sangat bergantung sama sinyal gitu. Kalau tiba-tiba sinyalnya hilang ya kita nggak belajar gitu, apalagi ya kita tahu lah sinyal tuh kadang-kadang unpredictable gitu. Terus yang kedua, ini sih karena online kita benar-benar harus maksimalin setiap pertemuan kayak gitu, karena beda lah ya kalau misalkan diskusi langsung sama online tuh kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya, tapi sisanya sih oke banget. Manfaat yang paling berasa gitu ya di HR Bootcamp tentunya insight dari para tutor. Karena ya sebagai lulusan baru gitu ya, gue kan bener-bener nggak tahu nih sebenarnya HR tuh ngapain aja, terus tantangan yang paling sering dihadapi itu seperti apa, secara teknis seperti apa, secara personal kita harus bagaimana. Nah itu yang paling menurut gue sangat take note ketika kelas gitu, karena kadang-kadang kan kalau walaupun secara teknis kita oke, tapi secara soft skill ternyata yang bener-bener lebih harus ditekankan gitu, karena kita kan berhubungannya sama manusia gitu. Mungkin yang waktu itu ya, yang waktu gue rasakan lebih ke karena gue lintas jurusan ya, jadi kayak yang lain tuh mungkin udah punya pengalaman atau yang memang linear. Nah gue tuh kayak ya out of nowhere gitu, jadi ya memang lintas jurusan dan waktu itu menol banget, gak ada basic apapun gitu. Tapi karena ya sering ikut kelas-kelas, terus ya salah satunya ada Senin juga, mungkin itu kali ya yang ya akhirnya mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau misalkan gue nggak ikut bootcamp hari Senin, mungkin gue akan tetap mengejar karir di HR, tapi mungkin nggak secepat itu gitu. Karena abis wisuda, gue nggak lama ya dapat kerja yang memang masih bersinggungan lah sama HR gitu sih. Lebih ke situ sih, lebih ke akselerasi gitu. Atau mungkin gue jadi guru BK di sekolah gitu. Akhirnya menyerah karena nggak ada tempat untuk accelerate karir itu sendiri. Oke, untuk respon ya beragam sih. Yang mendukung ya banyak, alhamdulillah. Tapi kalau yang meragukan tentu saja ada gitu ya. Kayak mimpi ya, kok lulusan ini mimpi jadi ini kayak gitu, lebih ke situ sih. Ya itu sekilas aja, cuma cukup ngena karena kan waktu itu kan ya masih job seeker juga gitu, masih bingung nih mau jadi apa, bener nggak sih yang gue ambil tuh bener yang gue pengen dan memang rezeki gue di situ nggak sih, lebih ke situ sih. Tapi ya udah kita ngelakuin yang terbaik aja dan ya here I am. Sangat worth it ya. Jadi dengan cicilan 3 bulan saat itu, terus pas pertama kali gue dapat kerja ya sebulan ya pas abis gajian gantinya lumayan gitu. Jadi maksudnya nggak sangat, selain worth it juga ilmu kan nggak hilang lah ya. Jadi terus kepake sih. Jadi bukan worth it lagi tapi sangat worth it juga. Menurut gue orang-orang yang kurang cocok di bootcamp HR itu teman-teman yang memang yang pertama yang memang tidak mau berkarir di HR. Yang kedua mungkin ini ya, jadi di HR itu kan ada banyak ya, ada bagian komben, compensation benefit, terus ada talent management, ada recruiter, terus ada apalagi generalis mungkin yang handle semuanya. Jadi
Kalau kalian memang kayak misalkan lebih ke orang-orang yang introvert atau apa, itu sebenarnya bisa di payroll-nya atau di ya administratifnya kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak lebih suka nih berinteraksi sama orang itu ya bisa recruiter kayak gitu bisa, terus talent acquisition juga bisa. Tapi sebenarnya yang pasti nggak cocok sih ya nggak mau. Jadi kalau misalkan memang lu mau gitu ya bisa aja gitu, bisa dieksplor karena HR tuh bagiannya banyak banget. Oke, enaknya kerja jadi HR yang pertama, karena gue suka berinteraksi juga sama orang, gue bisa belajar lebih mengenal diri gue sendiri sih. Jadi dengan bertemu banyak orang yang beragam, itu gue jadi lebih belajar banyak aja gitu. Terus yang kedua, melihat manusia atau karyawan gitu, itu nggak cuma sekedar kerja doang, tapi juga jadi bagian pentingnya di perusahaan. Jadi seninya tuh ada banget gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi karyawan ini untuk bisa align sama tujuan goals perusahaan. Terus nggak enaknya jadi HR karena kita ngadepin orang yang beragam gitu ya. Jadi kita harus punya energi yang terus-terusan bisa kita pakai gitu untuk berinteraksi. Jadi kan kadang mungkin kalau kita lagi entah bad mood atau lagi lemah lah energi kita, ya kita harus tetap profesional untuk bisa ngasih yang terbaik gitu. Terus yang kedua, ini juga sih kayak teman-teman HR yang lain yang mungkin kalau misalkan jadi HR itu seperti di kayak jembatan gitu, kayak kaki kanan kita ada di manajemen, kaki kiri kita ada di karyawan kayak gitu. Nah, kita harus pilih yang mana. Tapi sebenarnya bukan masalah pilih yang mana, tapi gimana HR itu bisa ngasih pilihan-pilihan terbaik yang win-win solution itu sih. Oke, tips untuk teman-teman yang ingin gitu ya berkarir di bidang HR, yang pertama pastiin dulu apakah maunya ini beneran mau atau FOMO doang kayak gitu. Itu penting karena yang namanya belajar atau membangun karir itu kan pasti ada masa-masa ininya ya, masa-masa bosannya atau masa-masa jenuhnya. Nah, kalau kita punya tujuan awal yang kuat, itu kita akan terus bisa bangkit kayak gitu. Terus yang kedua, pastikan environment kita tuh mendukung untuk bisa ke karir itu gitu. Contohnya salah satunya ya ikut pelatihan atau ke teman-teman, approach ke teman-teman yang memang sudah berada di dunia itu, di karir itu kayak gitu. Terus yang ketiga, terus belajar gitu, yang namanya HR karena berhubungan manusia, dan manusia juga isunya kan sekarang AI gitu ya, kayak teknologi, gimana kita terus bisa adaptif gitu sama perubahan-perubahan kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang mau mulai berkarir di bidang HR, gue ada kata-kata kalimat yang menurut gue yang cukup menjadi penyemangat gue, itu dari Oprah Winfrey. Dia bilang, you get in life what you have the courage to ask for. Jadi ketika lu pengen sesuatu, ya lu harus berani untuk minta, berani untuk berjuang di jalan itu, intinya seperti itu. Nah, salah satunya karena gue pengen berkarir di sini, ya gue ikut bootcamp HR dari hari Senin. Nah, kalian bisa nih untuk cek websitenya di harisenin.com, terus juga bisa ikut komunitas juga di Rise Community. Terus apalagi ya, itu aja sih